Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Perkenalkan, saya Mia Silvia, NPM 203404035 dari Prodi Perbankan dan Keuangan B. Saya Silvista Jessi Herpani, NPM 203404047 dari Prodi Perbankan dan Keuangan B. Saya Rismo Kusmawanti, NPM 203004055 Prodi Perbankan dan Keuangan B. Saya Fani Fitriani, NPM 204040558 kelas Perbankan dan Keuangan B. Saya Dela Lova, NPM 203404061 kelas Keuangan dan Perbankan B. Apa sih ilmu itu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Nah, untuk selanjutnya, apa sih perbedaan ilmu dan pengetahuan? Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang daripada ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla de Theologia atau disebut juga abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissance.
pada zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima, zaman modern. Pada zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Penemuan dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus Y dan X dalam bidang datar. Dan yang keenam, zaman kontemporer atau bisa juga disebut abad ke-20 dan abad seterusnya. Zaman kontemporer ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer sebagai satelit komunikasi, internet, dan lain-lainnya. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industri lah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menurut Kartasasmita, IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibat apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmu memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibanding dengan penemuan dari teori lainnya. Yang terakhir yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala.
Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengetahuan iptek harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan ilmu teknologi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Mubiarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hubungan Pancasila dengan perbankan dan keuangan. 1. Aspek ketuhanan harus dijadikan landasan utama bagi perbankan dan keuangan. 2. Perbankan dan keuangan harus diterima oleh umum, sebab maju atau tidaknya perbankan menjadi penentu maju atau tidaknya suatu negara. 3. Perbankan dan keuangan harus mampu mempersatukan kepentingan bagi semua pihak. 4. Perbankan dan keuangan sesuai peraturan sebagai sarana menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah. 5. Perbankan dan keuangan sangat berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan pemerintah. Kesan dan pesan selama kami belajar pendidikan Pancasila dengan Pak Adi adalah, saya di sini selaku perwakilan kelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi karena telah mengajarkan kami bukan hanya tentang Pancasila, tetapi juga pelajaran tentang hidup yang bisa kami contoh untuk kedepannya. Terima kasih telah membukakan pikiran kami dan menambah wawasan kami tentang kehidupan ini, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Belajar dengan Pak Adi sangat menyenangkan, karena cara mengajar Pak Adi yang menuntut kita untuk aktif dan berpikir tentang topik yang sedang dibicarakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.